Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Bagus Pratama dari kelas 12 TKR O2. Di sini saya akan mempresentasikan sistem pendingin. Teori, mobil dan motor termasuk golongan motor bahan bakar, yang mana pasti menghasilkan panas. Panas dari proses pembakarannya, di samping menghasilkan panas, komponen yang bergerak umumnya juga akan menimbulkan panas. Bila panas ini berlebihan, maka akan sangat merugikan, bisa menyebabkan kerusakan yang serius. Kita tahu bahwa sebagian besar mesin mobil terbuat dari bahan dasar besi atau aluminium. Dan dengan bahan dasar ini membuatnya dapat memuai. Pemuaian ini juga tidak baik. Misal saja dapat membuat kepala silinder bisa melengkung yang disebabkan oleh pemuaian yang diakibatkan oleh panas berlebihan. Jadi mesin pada mobil dan motor sangat perlu untuk didinginkan. Pada motor bakar tidak semua hasil pembakaran dirubah, hanya sebagian saja yang digunakan. Prosentasinya sekitar 23-28%. Hampir semua benda di dunia ini apabila terkena panas akan terjadi pemuaian dan sebagainya lagi akan hancur atau meleleh. Pada umumnya komponen mesin mobil bahan dasarnya kebanyakan dari bahan aluminium atau besi yang memiliki tingkat pemuaian yang tinggi. Bila panasnya berlebihan, pemuaian pun juga berlebihan yang dapat membuat gesekan yang berlebihan dan kerusakan yang lebih cepat. Selain itu juga banyak kasus telah terjadi, yaitu kepala silinder melengkung karena mesin mengalami overheating, yang salah satunya bisa disebabkan oleh sistem pendingin yang tidak bekerja dengan baik. Jenis-jenis sistem pendingin. 1. Pendinginan udara atau pendinginan langsung. Pendinginan udara digunakan jika panas dari mesin yang bekerja atau berputar dilewatkan pada sirip, rusuk atau fins ke udara luar. Dasar penggunaan sistem pendingin ini tergantung pada hal-hal berikut. A. Perbedaan temperatur antara panas mesin dengan udara sekitar. B. Luas permukaan di mana panas dikeluarkan atau disemburkan. C. Tingkat aliran udara pada permukaan yang dikenal. 2. Pendinginan air atau pendinginan tidak langsung. Dalam sistem pendinginan ini, mesin dengan air panas dilewatkan atau ditransfer ke air di sekitar ruang bahan bakar dan silinder. Air yang panas kemudian beredar menuju radiator. Air yang diteruskan melalui pipa radiator, panasnya ditransfer ke sirip radiator di mana panas tersebut disemburkan ke udara. Air kemudian kembali ke mesin. Beberapa faktor yang menentukan tingkat pendinginan adalah sebagai berikut. A. Perbedaan antara temperatur dan udara. B. Perbandingan aliran air. C. Luas permukaan kisi-kisi radiator. D. Perbandingan aliran udara. Fungsi sistem pendingin. Sistem pendingin atau cooling system pada mobil berfungsi untuk mendinginkan mesin, mencegah panas yang berlebihan atau overheating, dan juga menjaga agar mesin pada temperatur kerja. Umumnya sistem pendinginan pada mobil menggunakan sistem pendingin air, yang mana air merupakan komponen yang akan menyerap panas dari mesin. Kemudian air tersebut akan didinginkan oleh radiator. Selain menggunakan air, pendinginan mesin juga dibantu dengan kipas yang menghembuskan udara ke arah mesin dan hembusan angin ketika mobil berjalan. Cara kerja
pada saat musim dingin. Tekanan pada sistem pendingin dipompa oleh air dan bersirkulasi dari water pump ke water jacket, lalu ke bypass hose, kembali lagi ke water pump. Karena pada saat ini mesin masih dingin dan air pun masih dingin, menyebabkan katup termostat masih menutup. Pada saat mesin masih dingin, air tidak bersirkulasi melalui radiator. Hal ini bertujuan agar air pendingin dan mesin cepat mencapai suhu kerja maksimal. Mengingat bahwa performa mesin juga akan maksimal ketika mesin itu pada suhu kerjanya bukan terlalu dingin dan juga terlalu panas. Untuk sirkulasi airnya dapat Anda selanjutnya pada saat mesin panas atau mencapai suhu kerja. Setelah mesin menjadi panas, kira-kira pada temperatur 85 derajat Celcius, termostat mulai terbuka dan katup bypass tertutup dalam bypass sirkuit sehingga aliran air pendingin mengalir dari radiator. Aliran air pendingin mengalir dari radiator ke lower hose, ke water pump, ke water jacket, lalu ke upper hose dan kembali lagi ke radiator untuk didinginkan dengan kipas dan udara yang dihasilkan dari gerakan maju kendaraan itu sendiri. Aliran air pada sistem pendingin dengan kondisi mesin dalam keadaan panas. Selanjutnya, komponen-komponen sistem pendingin. 1. Radiator. Yaitu radiator berfungsi untuk mendinginkan cairan pendingin setelah menyerap panas dari mesin dengan cara membuangnya melalui sirip-sirip pendingin. Radiator sebagian besarnya terdiri dari upper tank, inti radiator, dan lower tank. 2. Kipas radiator. Fungsi dari kipas radiator adalah untuk menghembuskan udara ke arah mesin sehingga terjadi pendinginan. Banyak yang menganggap bahwa kipas radiator ini menghembuskannya ke arah radiator, tetapi yang sebenarnya adalah menghembuskan ke arah mesin dan menghisap udara dari radiator. Apa yang terjadi bila kipas menghembuskan ke arah radiator? Kita tahu bahwa udara akan berhembus ke arah radiator dari depan ketika mobil berjalan. Kalau ditambah hembusan angin dari belakang kipas, tentu angin akan bertubrukan. Ketiga, tutup radiator. Fungsi dari tutup radiator atau radiator cap adalah untuk menaikkan titik didih air dan menjaga agar tidak mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Pada tutup radiator dikenal dua macam katup. Ada katup tekan dan juga katup vakum. Katup tekan bekerja ketika mesin panas, di mana katup ini akan membuka ketika tekanan di dalam radiator naik sehingga uap air bisa keluar menuju reservoir tank. Sedangkan katup vakum akan bekerja bila suhu mesin sudah kembali dingin. Di dalam radiator akan terjadi kevakuman dan katup ini akan membuka dan menghisap air yang ada pada reservoir tank. Keempat, pompa air. Fungsi dari pompa air atau water pump pada sistem pendingin adalah untuk mensirkulasi air pendingin ke seluruh sistem pendingin. Pompa air ini biasanya juga digerakkan oleh fan belt bersama-sama dengan kipas pendingin. 5. Termostat. Fungsi dari termostat pada sistem pendingin ini adalah untuk mempercepat mesin mencapai temperatur kerja dengan cara menahan zat pendingin agar tidak bersirkulasi ke radiator, dan juga berfungsi untuk membuka saluran pada saat mesin panas. Keenam, reservoir tank. Gunanya adalah untuk menampung sementara uap air
pada saat mesin panas atau sebagai tangki cadangan. 7. Fan bell. Fan bell digunakan untuk menggerakkan kipas pendingin dan juga pompa air. 8. Water jacket, yang merupakan saluran air pendingin di dalam mesin sebagai jalan air dan mendinginkan mesin. Selanjutnya, alat dan bahan pemeliharaan. Alat dan bahan yang digunakan untuk membongkar radiator mobil adalah sebagai berikut. 1. Kunci pas ring. 2. Open min dan open plus. 3. Lap kain. 4. Sikat baja. 5. Solder. 6. Radiator cup tester. 7. Kompor. 8. Termometer. Bahan-bahannya: 1. Cairan pembersih. 2. Air bersih. Selanjutnya, langkah-langkah pemeliharaan sistem pendingin. Langkah-langkah pemeliharaan atau servis sistem pendingin mobil adalah sebagai berikut. 1. Siapkan SST atau Special Service Tool untuk memeriksa kebocoran sistem pendingin air yang umumnya sering disebut Universal Radiator Pressure Cooling System Leak Tester. 2. Periksa kapasitas air pendingin pada tangki cadangan atau reservoir tank. Permukaan media pendingin harus berada di antara garis low dan garis full dalam keadaan mesin dingin. Apabila jumlah air pendingin kurang, periksa kebocoran dan tambahkan media pendingin sampai garis full. 3. Lepas tutup radiator. Melapisi tutup radiator dengan lap basah demi keselamatan dan kemudahan bekerja. Pada saat membuka tutup radiator, mesin sudah harus dalam keadaan dingin. Apabila tutup radiator dibuka dalam keadaan panas, cairan dan uap yang bertekanan akan menyembur keluar. 4. Periksa tutup radiator dengan cara tutup radiator pada radiator cup tester dengan alat uji tutup radiator. Kemudian lakukan pemompaan dan ukurlah tekanan pembukaan katup vakum. Tekanan pembukaan standar 0,75 sampai 1,05 kg per cm dan tekanan pembuka minimum 0,6 kg per cm. 5. Periksa kebocoran pada radiator dengan cara isilah radiator dengan media pendingin. Kemudian pasang radiator cup tester pada lubang pengisian radiator. Kemudian pompalah radiator cup tester sampai tekanan 1,2 dan periksa bahwa tekanan tidak turun. Apabila tekanan turun, berarti ada kebocoran pada radiator atau pada komponen radiator. Oleh karena itu, perlu diperiksa kebocoran pada radiator pompa air. Apabila tidak ditemukan kebocoran, maka radiator dalam keadaan normal. 6. Periksa pipa-pipa dan bagian yang disolder pada tangki atas dan bawah dari kemungkinan bocor. Kalau perlu, diganti dengan yang baru. 7. Pemeriksaan sirip dan inti radiator dan perbaiki sirip yang menghambat saluran air dengan menggunakan obeng pipih. 8. Perhatikan saluran aliran air pendingin, terutama pada sambungan-sambungan antara radiator dengan radiator hose, antara pompa dengan radiator hose, dan beberapa bagian saluran air pendingin. 9. Jika ditemukan kebocoran pada radiator hose, maka perlu dilakukan penggantian.
dan atau jika kebocoran terjadi pada sekitar sambungan, maka perlu dikencangkan klem-klem penguncinya. 10. Periksa termostat, lepas saluran air keluar atau selang karet atas, kemudian lepas tutup rumah termostat menggunakan kunci ring, kemudian keluarkan termostat dari tempatnya. 11. Ikat termostat dengan benang, kemudian celupkan termostat ke dalam air dan panaskan air secara bertahap. Kemudian periksa temperatur pembukaan katup menggunakan termometer. Temperatur pembukaan katup 80-90 derajat Celcius. Jika temperatur pembukaan katup tidak sesuai dengan spesifikasi, maka termostat perlu diganti. Kesimpulan, dengan berakhirnya kegiatan prakering atau praktek kerja industri, maka penulis dapat menyimpulkan antara lain sistem pendingin atau cooling system pada mobil berfungsi untuk mendinginkan mesin, mencegah panas yang berlebihan atau overheating, dan juga menjaga agar mesin pada temperatur kerja. Umumnya sistem pendingin pada mobil menggunakan sistem pendingin air, yang mana air merupakan komponen yang akan menyerap panas dari mesin. Kemudian air tersebut akan didinginkan di radiator. Selain menggunakan air, pendinginan mesin juga dibantu dengan kipas yang menghembuskan udara ke arah mesin dan hembusan angin ketika mobil berjalan. Penjelasan ini kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.